Banyak di antara kita, sayangnya umat Islam ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita banyak menyelisihi mereka. Ada yang menuding pejuang-pejuang perlawanan Islam di Palestina ini cari masalah. Ada yang bilang, ngapain kamu serang Israel? Udah tahu Israel itu lebih kuat senjatanya, udah tahu mereka lebih kejam dan lebih bengis, kenapa kalian serang? Akhirnya kan jadinya begini. Ada yang ngomong begitu? Ada yang tidak mau membuka perbatasannya untuk mengirimkan bantuan-bantuan dari seluruh kaum muslimin buat saudara-saudara kita jalur Gaza. Sampai mereka minum saja nggak bisa dapat minum air bersih, makan saja nggak bisa makan layaknya seperti manusia. Makannya sekarang mereka sudah mengkonsumsi rumput dicampur dengan tahu dedek ya, buat pakan ayam, buat pakan kambing, untuk mempertahankan hidup mereka, saudara. Maka kita jangan sampai termasuk golongan umat Nabi yang disebutkan dalam hadis itu dan terbukti sekarang ini, man khalafahum au man khadhalahum, menyelisihi mereka, tidak mendukung perjuangan mereka, bahkan kita menelantarkan mereka, wal iyazubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Betul. Semuanya pada sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadyihi wa nahjihi ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap detak jantung, setiap nafas yang kita tarik setiap hari, setiap saat, setiap detiknya, setiap kedipan mata, setiap langkah kaki kita, setiap apa yang ada pada diri kita ini tidak lain semuanya adalah milik Allah dan merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Betul? Maka sepantasnya dan sewajarnya kita senantiasa melantunkan Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Sebab semua nikmat berasal dari Allah, semua kuasa dan jabatan milik Allah. Tidak ada yang melebihi karunia dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin.
Kita sangat merindukan Nabi Muhammad SAW, betul? Kita pengen berjumpa dengan Nabi. Kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita ingin mendapatkan cangkir dari air telaga Kausar dari tangan baginda Rasul. Maka kita sepantasnya dan seharusnya senantiasa mengikuti jejak-jejak sunnahnya. Dan banyak kita bersolawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang sama kita hormati guru-guru kita, para asatiz kita, para ulama kita, wabil khusus khadim Majlis Az-Zikra, yaitu guru kita Al-Murabbi Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ilmihi wa husni adabihi wa lutfihi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan Az-Zikra, ada Ustadz Syukron Ma'mun, ada Ustadz-Ustadz lainnya yang mohon maaf saya nggak apal, nggak sebutkan namanya satu persatu, tapi yang jelas semua hadirin di sini, para jamaah, para muridin, para muhibbin, dakwahnya guru kita, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru pada kesempatan kali ini saya bisa kembali menjejakkan kaki di majelis yang mulia ini. Majelis zikir ini tidak akan berkurang indahnya, harumnya dan semerbak wanginya karena jamaahnya sedikit, enggak. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau banyak tetap wanginya harum semerbak. Betul? Insya. Maka jangan niat kita melangkah ke tempat ini hanya karena pengen lihat banyaknya jamaah, enggak. Jangan kita melangkahkan ke majelis zikir ini hanya karena ingin melihat ada sosok guru kita yang dulu tiap pekan, tiap bulan membersamai kita. Enggak. Sebab yang kita tuju adalah Allah. Betul? Yang kita ingat siapa? Allah. Allah lah tujuan kita. Allahu ghayatuna. Siapapun penggantinya beliau, Allah yarham. Siapapun murabbi yang membimbing kita menuju jalannya Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita nggak lihat siapa orangnya, figurnya. Tapi yang kita lihat adalah kita ingin dekat sama Allah. Kita ingin mendapatkan kasih sayang dan curahan rahmat Allah. Kita ingin mendapatkan surga, taman-taman surga yang ada di dunia, seperti kata Nabi kita Muhammad SAW, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga di dunia, maka mampirlah, datanglah, ambillah air, sumber-sumber mata air kehidupan di majelis itu. Para sahabat bertanya, apa itu Riyadul Jannah ya Rasulullah? Itu adalah majalithuz zikri wal ilmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulqaidah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan apa? Bulan Zulhijjah, di mana seluruh umat Islam merayakan keagungan syiar Allah yang ada di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan suci Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah, Assalamualaikum. Ada berapa bulan suci dalam Islam?
Ada berapa ya? Hah? 1. Berapa? Hah? Bulan suci di dalam Islam itu ada 4. Ramadan itu plus-plusnya. Kok bisa Pak Ustadz? Iya, ada ayatnya dalam Al-Quran. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan, perjalanan bulan dalam 1 tahun itu, sejak Allah ciptakan pertama kali langit dan bumi ini, Allah sudah menetapkan 4 bulan yang suci, yang diharamkan, yang diagungkan dan diistimewakan. Bulan apa itu? Nabi SAW menjelaskannya, dia adalah thalathun mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut. Wawahidun fardun, dan 1 bulan yang nyempil antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Tapi di tengah-tengah kegembiraan umat Islam memakmurkan, mensucikan, memuliakan dan mengagungkan bulan-bulan Allah yang mulia ini, mulai dari bulan Ramadan kemarin 1445 Hijriah sampai sekarang bulan Dzulqa'dah, dan akan kita masuki bulan Zulhijjah, kita masih menyaksikan saudara-saudara kita, umat Islam, umat istimewa, umat pilihan Allah, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai At-Taifatul Mansurah, kelompok golongan elitnya umat Islam yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taifatul Mansurah yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq li'aduwihim qahirin. Dalam riwayat yang lain, la yadurruhum man khalafahum au man khadalahum. Dalam riwayat lain, wala ma asabahum min la'wa. Akan tetap ada, la tazalu. Nah, ini kalau dalam ilmu apa? Ilmu nahwu, ada beberapa redaksi fiil madhi dan mudhari, ya, yang tertentu itu menunjukkan makna keberlanjutan, makna keistiqomahan. Yaitu apa? Kana zala, kana yakunu, zala yazulu, ya. Itu menunjukkan makna keberlanjutan, akan tetap ada dan terus ada. Taifatun min ummati, segolongan kecil dari umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi di akhir zaman ini, kalau semakin kemari, ya, semakin mendekat akhir zaman, semakin mendekat kiamat, memang orang-orang yang baik-baik itu semakin apa? Semakin kecil. Orang-orang yang mau duduk di majelis-majelis zikir, yang mau hadir di majelis ilmu, yang mau belajar menuntut ilmu agama Allah, yang mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih, memang jumlahnya enggak banyak. Bukan hanya menjalankan tadi yang kami sebutkan, tetapi juga mereka yang membela agama Allah, zahirina alal haq, mereka yang tetap teguh berada di atas kebenaran, li'aduwihim qahirin, dan mereka akan mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh mereka.
La yadurruhum man khalafahum au man khadalahum. Jika ada di antara umat Islam ini yang menyelisihi mereka atau yang menelantarkan mereka, maka itu semua tidak akan membahayakan mereka. Ini kata Rasulullah SAW. Sekarang saya mau tanya, perjuangan umat Islam yang ada di garis depan pertahanan untuk membela kesucian Masjidil Aqsa, kira-kira ada nggak yang menyelisihi mereka? Ada tidak? Ada nggak yang menelantarkan mereka? Ada tidak? Banyak. Itu rakyat Gaza sejak 8 Oktober, sehari setelah dimulainya operasi Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa tahun 2023 kemarin, itu sudah sekarang hampir 8 bulan. Mereka dibombardir, dihujani bom sudah lebih dari 60.000 ton. Assalamualaikum. Pernah nyalain mercon di rumah? Ada kebakaran pabrik mercon di rumah? Nggak ada. Dulu kebakaran apa itu, meledak tangki apa? Pelumpang, atau meledak apa? Gudang senjata, ada kemarin ya. Itu kira-kira kalau kita ada di situ gimana? Ngeri apa enggak? Ngeri apa tidak? Sakit apa tidak? Sedih apa tidak? Hancur apa tidak? Hancur. Itu tidak sebanding, nggak ada seujung kukunya dengan bom-bom yang dilemparkan, yang dihujani oleh tentara Zionis laknatullah kepada saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. 60% infrastrukturnya udah hancur, rata dengan tanah. Sudah lebih dari 35.000 syuhada. Setengahnya lebih itu adalah anak-anak dan kaum wanita. 75.000 yang luka-luka, dan sampai sekarang mereka masih menderita, tidak mendapatkan pengobatan yang selayaknya, saudara. Kenapa? Karena fasilitas kesehatan, fasilitas publik, bahkan yang di bawah naungan PBB, WHO, World Health Organization, apa tuh? Ya, bahasa Arabnya Munazzamatus Shihal Alamiyah, atau UNRWA, organisasi yang menangani masalah pengungsi-pengungsi yang ada di dunia. Ini dua badan PBB yang punya fasilitas yang super lengkap yang ada di jalur Gaza menangani para pengungsi. Itu pun dibombardir, saudara. Berarti Zionis laknat ini, dia merasa dirinya berada di atas hukum internasional. Dia tidak tersentuh oleh hukum internasional. Kenapa? Karena memang PBB itulah yang mendirikan dan menandatangani prasasti berdirinya negara Israel. Dunia memang tidak adil, saudara. Tapi di tengah ketidakadilan, di tengah kezaliman ini, kita harus tegak kepala kita. Sedih kita, betul? Sedih nggak? Tiap hari kita baca, tiap hari kita tonton, baik di TV maupun di media sosial. Kalau zaman sekarang sih, guru ya, orang udah jarang nonton TV, diganti sama YouTube, sama medsos. Tiap hari, pagi, siang, sore. Kalah itu rumah makan Padang. Dia cuma pagi sore doang. Ini pagi, sore, siang, malam, subuh. Ada itu beritanya. Subhanallah. Kita harus tetap tegakkan kepala kita. Kalau kita merasakan penderitaan teman-teman kita, saudara kita, anak-anak kita, saudari-saudari kita, mak-mak kita yang ada di jalur Gaza, kita pasti akan ingat firman Allah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun.
Kalau kalian wahai umat Islam menderita, sakit dipukul, sakit ditembaki, sakit dilemparkan bom, roket dan rudal, maka ketahuilah bahwasanya musuh kalian juga merasakan sakitnya. Sakit, Pak. Tiap hari tentara Zionis itu bisa dilumpuhkan, bisa ditangkap oleh pejuang-pejuang kita, teman-teman kita di jalur Gaza. Tank-tank yang mereka tunggangi, yang hebat-hebat itu bisa dilumpuhkan oleh mereka. Ekonomi Israel juga menderita sakit. Rakyatnya marah kepada pemerintah Zionis ini. Kenapa? Karena sudah tidak peduli lagi terhadap keselamatan tawanan-tawanan Israel yang diambil atau ditawan oleh pejuang di jalur Gaza. Banyak di antara tawanan Israel itu yang bahkan mati bukan karena dibunuh oleh pejuang-pejuang kita. Pejuang-pejuang Islam di jalur Gaza ini menerapkan syariat Allah ketika memperlakukan tawanan-tawanan perang. Mereka diberi makan yang bagus, diberi pakaian yang bagus, diberikan sanitasi yang bagus, yang sakit diberikan obat-obatan, saudara, dilindungi. Anak kecilnya diberikan mainan, diberikan hiburan, diberikan buah-buahan, diberikan permen. Tidak ada yang disentuh sedikit pun menyakiti mereka sebagai tawanan perang. Karena itu ajaran Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bandingkan dengan perlakuan Zionis laknat itu kepada tawanan-tawanan kita kaum muslimin yang ada di jalur Gaza. Bahkan yang sudah mati pun jasadnya diambil, dicuri oleh Israel. Diambil kulitnya, Pak. Assalamualaikum. Kulitnya diambil, dikuliti, dibikin implan buat operasi plastik. Organ-organ tubuhnya diambil, Pak. Kita umat Islam ini disiksa hidup maupun mati. Itulah gambaran musuh Allah. Itulah gambaran mereka yang dahulu memusuhi dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Selama beberapa tahun di Madinah, mereka terus menerus untuk berkhianat kepada baginda Rasulullah SAW, berkolaborasi dengan kaum musyrikin Makkah, memerangi umat Islam, dan puncaknya terjadi perang Ahzab atau perang parit di Madinah. Itulah gambaran mereka yang suka berkhianat dan ingkar janji, yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, bahkan memusuhi dan membunuhi para rasul yang Allah utus ke tengah mereka, yaitu kalangan Bani Israel. Ayatnya dalam Quran banyak. Kalau saudara mau tahu perangai Bani Israel, baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran, baca surat Al-Maidah, baca surat Al-Hasyr, baca surat Bani Israel, baca surat Al-A'raf, baca surat Asy-Syu'ara, baca surat Taha, dan surat-surat yang lainnya. Bahkan yang paling pendek aja dah. Ini kan bapak-bapak di sini kan kagak hafal surat Al-Baqarah ya? Betul. Hafalnya apa? Ayat kursi. Kalau ada meja, hafal juga tuh ayat meja. Ali Imran apalagi Ustaz? Bani Israel, ya kenalnya cuma satu ayat, Subhanalladzi. Ya Pak ya. Yang paling gampang aja. Dalam surat apa Allah ceritakan tentang bagaimana kejahatan Bani Israel ini? Di surat-surat pendek juga ada. Maka itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh abadi ini yang dulu betul-betul didakwahi oleh Rasulullah. Rasulullah diutus untuk menjadi penyelamat Bani Israel. Nabi diutus itu untuk menyelamatkan Bani Israel dari azab Allah.
Nabi diutus kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang masih ada eksis sampai saat ini hingga akhir zaman, itu untuk menyelamatkan mereka. Jadi heran kita kalau mereka masih menunggu Mesias, penyelamat, juru selamat. Padahal juru selamatnya sudah hadir 1400 tahun lebih yang lalu. Bahkan kini sudah wafat. Dan mereka tidak mau percaya dan beriman kepada Nabi kita Muhammad. Quran yang diturunkan oleh Allah, Allah sudah menegaskan, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Di surat An-Naml Allah menegaskan, ini kitab Al-Quran. Isinya adalah mengkisahkan, menceritakan kepada Bani Israel perkara-perkara yang banyak mereka perselisihkan. Untuk apa? Untuk memberikan hidayah kepada mereka. Jadi Quran bukan hanya yahdi lillati hiya aqwam. Quran bukan hanya syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Tapi juga Quran Allah turunkan salah satu tugas dan fungsinya adalah untuk membimbing Bani Israel, untuk memberikan petunjuk kepada Bani Israel agar mereka beriman kepada Allah dengan benar, agar mereka kembali kepada agama Islam yang benar, sebagaimana yang dibawa oleh datuk nenek mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. La yadurruhum man khalafahum. Banyak di antara kita, sayangnya umat Islam ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita banyak menyelisihi mereka. Ada yang menuding pejuang-pejuang perlawanan Islam di Palestina ini cari masalah. Ada yang bilang, ngapain kamu serang Israel? Udah tahu Israel itu lebih kuat senjatanya. Udah tahu mereka lebih kejam dan lebih bengis. Kenapa kalian serang? Akhirnya kan jadinya begini. Ada yang ngomong begitu? Ada. Ada yang tidak mau membuka perbatasannya untuk mengirimkan bantuan-bantuan dari seluruh kaum muslimin buat saudara-saudara kita di jalur Gaza. Sampai mereka minum saja nggak bisa dapat minum air bersih. Makan saja nggak bisa makan layaknya seperti manusia. Makannya sekarang mereka sudah mengkonsumsi rumput dicampur dengan tahu dedek, ya, buat pakan ayam, buat pakan kambing, untuk mempertahankan hidup mereka, saudara. Maka kita jangan sampai termasuk golongan umat Nabi yang disebutkan dalam hadis itu dan terbukti sekarang ini, man khalafahum au man khadzalahum, menyelisihi mereka, tidak mendukung perjuangan mereka, bahkan kita menelantarkan mereka, wal iyazubillah. Alasannya ada lagi yang bilang begini, Kiai, ada yang bilang itu Hamas gak usah diikutin, itu kelompok militan bersenjata Khawarij katanya, bukan ulil amri. Ulil amri pala lupeang. Ulil amri mana sekarang yang berani melawan Israel itu? Mana mereka yang berani melindungi rakyat Palestina dari segala macam agresi Israel? Mana ulil amri yang kalian inginkan itu untuk membela kesucian Masjidil Aqsa? Mana? Yang ada ulil amri yang ada di Palestina itu justru bekerja sama dengan Israel. Nerima gajinya aja dari dia, terima bantuannya aja dari dia. Bagaimana mau melawan? Gak bisa. Padahal kelompok perlawanan Islam ini menang dalam pemilu 2006, menang mutlak. Ya kalau kemarin cuma 58%, ya. Ya Pak ya. Pilpres ya kan. Nah, kalau urusan Pilpres masing-masing dah. Gua kagak mau ikutan.
Ini menangnya lebih dari 60%. Ini satu partai, Pak. Dia yang mendapatkan mandat kepercayaan amanah dari rakyat Palestina, baik yang ada di jalur Gaza dan di tepi barat. Dan sekarang selama 8 bulan ini berkecamuk perang badai Al-Aqsa, diadakan survei oleh lembaga kredibel riset di dunia Arab bahwa di tengah-tengah badai Al-Aqsa ini kepercayaan rakyat Palestina di jalur Gaza dan tepi barat itu lebih dari 75% untuk pejuang-pejuang kita yang ada di garis depan Palestina. Kalau diadakan pemilu presiden dan pemilu legislatif saat ini, mereka akan menang mutlak dan mereka akan mengangkat pemimpin perlawanan yang namanya Yahya Sinwar itu menjadi presiden baru di Palestina ini. Takbir. Kita nggak memihak siapa-siapa, kita memihak kebenaran, betul. Siapapun orangnya, apapun pelang namanya, apapun benderanya, kalau dia memiliki tujuan i'la'u kalimatillah, kalau dia memiliki tujuan membela dan menjaga kesucian Masjidil Aqsa, kiblat pertamanya umat Islam dan tempat tujuan masranya Isra'nya Rasulullah, tempat bertolaknya Mi'raj Nabi SAW ke Sidratil Muntaha, dan dia memperjuangkan hak-hak kembali pengungsi Palestina sejak tahun 48 sampai sekarang, jutaan yang terlunta-lunta di negara asing, maka orang-orang seperti inilah yang layak untuk kita dukung, betul? Kita nggak peduli mau di aliran politiknya apa, nggak peduli kalau Barat mau mencap dia teroris, bodoh amat, ya Pak ya. Lah memang yang baik-baik itu selalu dicap teroris kok. Betul. Ini nih. Nah, ini nih. Ini kalau di dalam pandangan orang-orang sekuler ini anggap teroris nih. Ahli zikir. Ahli zikir ikut demo. Nah, teroris. Hati-hati. Semua tudingan teroris itu pasti akan mengarah kepada seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. Mungkin sekarang tidak, karena mengatakan kami moderat, kami tengah-tengah, tapi ada saatnya nanti ketika saudara-saudara Anda yang semuanya itu dituding teroris radikal sekarang ini ditangkap-tangkapi dan kemudian dihancur leburkan, akhirnya giliran itu akan kembali kepada Anda yang sekarang mengaku moderat. Pasti itu. Maka jangan kita saling mengecilkan, saling menafikan, saling melemahkan. Enggak, jangan. Bukan waktunya kita berpecah belah. Beda furu'iyah sedikit, ribut. Beda ini, ribut. Beda hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, satu hari aja, ribut. Sampai dibawa ke mana? Ke alam barzah ributnya. Padahal orang Kristen itu ribut hari rayanya itu, Natalnya itu bedanya 2 minggu. Kagak ribut. Ada yang 25 Desember dan 7 Januari. Ya kan? Dan itu tiap tahun. Dan itu qot'i dalam agama mereka. Perkara prinsip, tapi nggak ribut kayak kita. Luar biasa umat Islam ini. Biasa jeleknya. Mohon maaf, saudara yang dirahmati Allah. Kadang-kadang perlu kita muhasabah, ya. Jangan karena kita beda golongan, beda kelompok, lalu kemudian kita diadu domba, ditarik-tarik untuk mendukung kepentingan ini, kepentingan ini, kepentingan itu. Jangan. Zikir kepada Allah membawa ketenangan buat hati kita, buat keluarga kita, buat umat kita, dan dari pondasi zikrullah inilah dahulu para pembebas Baitul Maqdis itu melangkahkan kakinya memenuhi janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ma asabahum min la'wa. Mereka walaupun menghadapi segala macam penderitaan dan musibah, mereka tidak akan dibahayakan oleh itu. Mereka enggak akan surut hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, sampai datang ketetapan Allah, mereka tetap istiqomah. Insya.
Kalau sekarang kita tidak membela para pejuang-pejuang yang membela kehormatan Masjidil Aqsa, kalau mereka terus merajalela, nggak lama lagi Masjid Nabawi juga akan mereka hancurkan dan akan mereka kuasai. Apakah kita akan diam? Harus nunggu sampai Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dikangkangi oleh Zionis? Tentu tidak. Ini garis pertahanan kita, saudara. Dan bagaimana caranya kita membela saudara kita di Palestina? Yang pertama, kita harus punya ilmunya. Insya Allah. Ilmu ini penting. Ilmu mendahului gerakan. Ilmu mendahului zikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, ilmuilah bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Jadi kita harus punya ilmu dulu, baru kita berzikir la ilaha illallah. Ayo, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Amin ya rabbal. Umar bin Khattab yang membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, orang yang ahli zikir dan ahli fikir, orang yang ahli ijtihad, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, gerak hidupnya, langkahnya, keputusannya, pemerintahannya semua tegak lurus di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa beliau bisa mewujudkan nubuahnya Nabi SAW untuk membebaskan Baitul Maqdis, bahkan mewujudkan nubuat dalam Al-Quran? Ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar, dalam surah Bani Israel ayat 5. Ya. Beliau yang mewujudkan itu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan, pengajaran langsung dari baginda Rasulullah. Para sahabat yang membebaskan Baitul Maqdis lebih dari 14 tahun mereka sholatnya menghadap Baitul. Ayat-ayat surat-surat Quran Allah turunkan di periode Makkah dan Madinah menggambarkan tanah suci Baitul Maqdis, menggambarkan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dari Ur ke Palestina, bagaimana menggambarkan perjuangan Nabi Ishak bersama ibunya Sarah di Palestina, bagaimana menggambarkan Yakub beserta anak-anaknya beserta Nabi Yusuf di Baitul Maqdis, bagaimana sampai menggambarkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Isa dibesarkan oleh ibunya, wanita yang suci yaitu Maryam Al-Batul juga di Baitul Maqdis. Bagaimana pada akhirnya Nabi SAW pada tahun 10 kenabian atau 11 kenabian, beliau diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil. Ini semua ilmu. Alhamdulillah. Nabi menjelaskan keutamaan-keutamaan Baitul Maqdis. Tiap jengkal tanahnya Nabi bisa menjelaskannya. Setiap pintu, setiap jendela yang ada di Masjidil Aqsa Nabi hitung, Nabi kenang.
Sampai setiap malam tidak tidur baginda Rasulullah SAW, kecuali beliau terlebih dahulu membaca surat Bani Isra. Itu wiridnya Nabi sebelum tidur, tiap malam, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dengan kita? Sanggup? Mau nambah sunnah? Kalau kiai guru kita kan 7 sunnah Nabi yang mesti dihidupkan. Ya, ya Pak ya. Masih ingat? Masih ingat? Apa aja nomor 1? Hah? 1 apa? Tahajud. Yang kedua? Hah? Baca Quran. Yang ketiga apa? Hah? Sholat duha. Yang keempat apa? Woi. Woi. Apa yang keempat? Ya, pokoknya ada 7 tuh. Ada sedekah, ada sholat duha, ada apa lagi? Sholat rawatib, betul. Insya Allah. Sholat berjamaah di masjid juga. Kalau bisa nanti bertambah lagi sunnah amalan kita. Nggak bisa tiap malam Pak Ustadz, ya udah seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, ya udah sebulan sekali dah. Ya, tadi malam ada mabit di sini. Ada. Kumpul semalam, sebulan sekali baca tuh sebelum ente tidur. Surat Bani Israel. Supaya apa? Supaya mengikat hati kita setiap muslim ahli zikir dengan Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi SAW sampai akhir hayatnya, beliau 3 kali mengutus pasukan perang untuk melawan kekuatan Romawi yang menjajah Masjidil Aqsa. Perang Tabuk, perang Mu'tah, itu untuk membebaskan Masjidil Aqsa, saudara. Gugurnya Abdullah bin Rawahah, gugurnya Zaid ibn Sabit, gugurnya Ja'far bin Abi Thalib, panglima yang ada di perang Mu'tah itu gugur mereka untuk membela kesucian Masjidil Aqsa. Nabi utus pasukan ini ke negeri Syam. Dan sebelum wafatnya Rasulullah ketika sakit, beliau mengutus pasukannya Usamah bin Zaid, yang bapaknya, siapa nama bapaknya? Zaid bin Harisah, itu syahid di medan perang Mu'tah. Untuk apa? Ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita Nabi sebelum wafat, saudara. Maka kita yang mengaku umat Rasulullah, kita yang menjadi ahli-ahli zikir, kita yang menjadi ahli-ahli masjid, sudah seharusnya kita semua berada di garis depan untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang menjaga dan membela kesucian Masjidil Aqsa. Insya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maafkan saya yang fakir, yang hina, yang lemah ini. Fahmi Salim ini banyak dosa dan kekurangannya. Ahli zikir bukan, ahli sedekah bukan, ya, ahli apa? Sholat duha juga bukan, ahli puasa sunat juga jarang-jarang saya, Pak. Betul. Ini lebih banyak sini yang ahli-ahli, masya Allah, sunnah. Ya, cuma saya punya mampunya ini. Ya, mudah-mudahan nanti dimampukan juga apa yang tadi itu. Bisa bersama-sama beliau ini insya Allah. Mampunya ini lisan saya dan ilmu Allah kasih sedikit dititipkan buat saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya masih tetap berharap rahmat dan ridha Allah. Kenapa masih optimis mendapatkan ampunan Allah? Ya karena doa daripada Bapak Ibu semuanya. Doakan saya Al-Fakir, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan istiqomah, amin. Berikan kekuatan lahir dan batin, amin. Berikan kekuatan hujjah lisan dan fikiran, serta terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya dan upaya yang bisa kita berikan untuk izzul Islam wal muslimin. Mari kita ramaikan syiar Majlis Az-Zikra ini kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ayo kita syiarkan, karena ini adalah aset umat
ini adalah sebaik-baik tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.